warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita peruntukkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin membagi pengalaman ketika bulan Ramadan tahun ini saya terkena serangan jantung. Gejalanya itu saya tidak menyangka bahwa sesungguhnya saya kena jantung, karena hanya seperti asam lambung. Jadi 6 Ramadan ketika saya berbuka puasa, leher saya kayak tertekan. Begitu berlangsung terus. Ketika sahur dia naik lagi, kemudian dia kurang lebih setengah jam hilang gejala itu. Tapi pada saat saya berpuasa tidak timbul gejala itu dari 6 Ramadan. Kemudian 11 Ramadan gejala itu tidak turun lagi. Pokoknya setiap kali setiap saat sakit, kemudian jantung saya berdebar sudah tidak sesuai dengan iramanya mungkinnya, sehingga saya putuskan pada hari itu, karena terus terang saja selama ini saya tak pernah diinfus sampai umur 55 tahun. Jadi saya takut dengan jarum suntik. Jadi ketika serangan jantung kena kepada saya, akhirnya dengan terpaksa saya ke rumah sakit. Saya dirawat di Kalontala, kemudian coba di EKG, ternyata ada gejala jantung. Itu pun saya minta keluar lagi. Saya minta keluar karena pertama di ruangan UGD-nya itu tidak nyaman, panas. Jadi saya minta keluar, kemudian saya dirawat 1 hari di rumah. Saya panggil suster. Saya diinfus 1 hari 1 malam. Ketika mau buang hajat itu selalu ngeden. Akhirnya jantung juga sudah tambah berantakan lah. Kemudian jam 10 pagi sempat saya kena, sudah kayak orang bilang anfal begitu, tapi hilang tiba-tiba. Saya panggil keluarga untuk urut kaki saya, dan setelah diurut kembali kesadaran saya. Nah, setelah itu saya putuskan untuk ke rumah sakit. Saya dirawat di rumah sakit Hermina kurang lebih 12 hari. Jadi 3 hari di UGD, 3 hari di ICU, dan 5 hari di kamar. Nah, dalam proses pengobatan itu saya diberi obat pokoknya berkaitan dengan jantung, dan hasil daripada tes darah saya itu troponin 2 saya itu mencapai 2,45%. Padahal yang normal itu 0,011, terlalu tinggi. Setelah dirawat, dokter bilang sudah bisa pulang. Tapi saya biar ke kamar mandi ngos-ngosan. Tidak bisa, saya sangat takut kalau ke kamar mandi sendiri. Tidur pun, kalau saya tidur berbaring itu tidak nyaman. Ini dada mungkin kurang oksigen sehingga tidak bisa apa-apa lagi. Nanti saya merasa enak kalau saya duduk, dan setiap jam 12 malam saya bangun dan saya tidak tidur lagi, karena tidur berbaring itu sama sekali tidak nyaman. Di prosesnya setelah dari Hermina, 3 hari dari Hermina tidak ada perubahan, saya coba pindah di rumah sakit Primaya. Oleh dokter yang tangani saya, Bapak harus USG untuk memastikan bahwa betul Bapak ini ada kelainan jantung. Saya di USG bulan April 2024, dan hasil USG itu pompa jantung saya hanya 38%. Normalnya itu 55% ke atas. Saya cuma 38. Akhirnya dokter bilang, Bapak kateterisasi. Saya yang selama ini tidak pernah disuntik terpaksa berani, karena tidak ada pilihan lagi. Ketika saya dikateterisasi dalam keadaan bibius, tapi saya sadar,
saya sempat dengan dokter bilang, ambilkan saya balon. Jadi pikiran saya pada saat itu, oh saya mau dipasangin cincin. Ternyata setelah diproses lama, dokter bilang, hentikan, tidak bisa pasang cincin. Nah, hasil diagnosa dokter pada saat itu, bahwa saya ini ada kelainan lahir. Pembuluh darah jantung saya itu di kanan tidak ada. Jadi yang kasih makan kanan ini ada satu pembuluh darah sebelah kiri. Sebelah kiri yang kasih makan yang kanan ini. Disitulah yang tersumbat. Dan itu ada 6 sumbatan. Sumbatan tertinggi itu 90 sampai 95% sumbatan. Sehingga setelah dokter melihat itu, dia bilang, Bapak ini untuk memastikan apa betul ada kelainan pembuluh darah jantung Bapak harus CT scan. Saya bilang, iya dok, tapi resikonya gimana? Kalau misalnya masih tetap 90 sampai 95%, Bapak harus bypass. Saya bilang, bisa pasang cincin dok? Dia bilang, tidak bisa. Saya bilang, oke, kalau begitu saya mau ikhtiar lain. Saya tidak mau operasi. Saya langsung putuskan pada saat itu, saya tidak mau operasi dan saya mau cari ikhtiar lain. Karena pandangan saya bahwa berikhtiar itu bukan hanya dari dokter. Yang tidak benar kalau kita diam menunggu takdir. Sehingga saya putuskan untuk mencari ikhtiar. Setelah itu harusnya bulan depannya saya di CT scan. Tapi saya bilang biarlah 2 bulan. Jadi pada saat itu kebetulan AFC ini saya sudah pernah kenal. Mertua saya dulu kena stroke, sempat dikasih minum, sempat sadar tapi tidak dilanjut, dan sekarang sudah meninggal. Sehingga saya bilang saya mau coba AFC. Jadi pada saat itu saya dibawakan AFC sama Pak Adi. Saya minum 2 pagi Subarasi dengan Sukalsia. Kemudian malam juga 2. 3 hari saya minum, langsung enak tidur saya. Makan saya juga enak. Saya yang tadinya kalau berbaring setengah mati sudah hilang sama sekali. Tapi memang kalau jalan masih sesak, apalagi kalau saya jalan cepat apa segala ya. Saya bilang ada perubahan. Jadi 3 hari saya minum, itu ada perubahan. Kemudian saya tetap konsumsi obat dokter, karena obat dokter itu diminum pagi dan diminum malam. Di antaranya itu saya minumlah produk AFC. Kemudian 2 bulan kemudian saya CT scan di Bramaya juga atas rekomendasi dokter, dan ternyata memang hasil CT scan saya tidak ada pembuluh darah jantung sebelah kanan, murni disuplai dari satu cabang pembuluh darah dari kiri. Dan hasilnya luar biasa, karena pada saat diagnosa pertama dokter bilang ini harus nanti di bypass, karena sumbatannya itu sudah di atas 50%, 75% lah mungkin ya. Setelah di CT scan, ternyata dilihat sumbatan yang tadinya 90 sampai 95 itu paling tinggi 46%. Masya Allah. Kemudian ada lagi yang 37%, ada yang 17%. Padahal tadi itu di atas 70% semua. Saya tidak tahu dari mana. Ya itu adalah pertolongan Allah SWT. Karena saya yakin bahwa segala upaya itu harus kita lakukan.